Salam semuanya, di sini bersama Pak Widi. Di sini Pak Widi akan menerangkan mengenai trigonometri kelas 10 bagian ke-27 mengenai lingkaran dalam segitiga. Berikut pembahasannya. Lingkaran dalam segitiga. Perhatikan gambar lingkaran dalam segitiga di samping. Pada gambar tersebut, titik P adalah titik pusat lingkaran dalam segitiga yang merupakan titik potong garis bagi AG, garis bagi CF, dan garis bagi BE. Karena AG, CF, dan BE merupakan garis bagi segitiga tersebut, maka besar sudut ABP sama dengan besar sudut PBC. Kedua, besar sudut GCP sama dengan besar sudut PCE. Kemudian yang ketiga, besar sudut CAG sama dengan besar sudut BAG. Nah, inilah. Oke, jadi garis bagi itu garis yang membagi dua sudut menjadi dua sama besar. Oke. Nah, kemudian ruas garis PI, kemudian PJ, PI, PJ, dan PH adalah jari-jari lingkaran tersebut. Kita misalkan panjangnya adalah R. Nah, kemudian karena lingkaran tersebut bersinggungan dengan segitiga ABC di titik H, I, dan J, maka PI akan tegak lurus dengan AB. Kemudian PJ akan tegak lurus dengan AC. Dan PH tegak lurus dengan BC. Nah, inilah lingkaran dalam segitiga dengan jari-jari yaitu PH, PI, dan PJ dengan PJ tegak lurus AC, PH tegak lurus BC, dan PI tegak lurus AB. Oke. Untuk menentukan jari-jari lingkaran dalam tersebut, perhatikan langkah-langkah berikut. Kita misalkan luas segitiga APC, oke, dengan alas yaitu si AC dan tinggi adalah si R. Maka luasnya sama dengan setengah kali alas atau AC kali R. Kemudian yang kedua, luas segitiga BPC. BPC ini yang kedua. Pertama adalah setengah kali alas dikalikan dengan tinggi. Sama dengan setengah BC kali R. Ketiga, luas segitiga APB. APB ini adalah setengah kali alas yaitu AB dikalikan dengan R. Nah, maka luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga APC yang pertama tambah luas segitiga kedua atau segitiga BPC tambah luas segitiga ketiga ya atau luas segitiga APB sehingga sama dengan setengah kali AC kali R tambah setengah kali BC kali R tambah setengah kali AB kali R. Maka di sini kita mendapatkan bahwa L sama dengan AC kali R tambah BC kali R tambah AB kali R bagi dengan 2. Kita kalikan kedua ruas dengan 2 sehingga menjadi 2L sama dengan kita keluarkan R-nya. R kali AC tambah BC tambah AB. Sehingga kita mendapatkan R sama dengan 2L dibagi dengan AC tambah BC tambah AB. Nah, inilah jari-jari lingkaran dalam segitiga ABC. Nah, mungkin Anda ingat bahwa keliling segitiga ABC ini kan sama dengan AB tambah BC tambah AB, tambah AC. Nah, kemudian setengah dari keliling sama dengan keliling, nah, S sama dengan K bagi 2. Atau dapat singkat juga bahwa K sama dengan 2S. Nah, sekarang di sini kita melihat bahwa 2L sama dengan, penyebut ini kan kelilingnya, maka menjadi sama dengan 2L dibagi dengan 2S. Kita coret 2-nya sehingga sama dengan L bagi S. Nah, jadi cara lain menyatakan jari-jari lingkaran dalam segitiga adalah dengan membagi luasnya dengan setengah dari kelilingnya. Oke. Nah, inilah cara mendapatkan jari-jari lingkaran dalam segitiga
dan penjelasan mengenai lingkaran dalam segitiga tersebut. Berikut akan Pak Widi teruskan ke dalam contoh soal supaya Anda memahami tentang lingkaran dalam segitiga pada konten ini. B. Contoh soal lingkaran dalam segitiga. Nomor 1. Buktikan bahwa jari-jari lingkaran dalam segitiga di bawah ini adalah R sama dengan S dikurang BC dikali dengan tangen sudut BAC bagi 2. Baik, mari kita buktikan nomor 1. Langkah pertama. Nah, sekarang mari kita amati segitiga APG. Ini Pak Widi kasih warna merah di sini. Segitiga APG. Pada segitiga APG, oke, tangen sudut PAG ini kan sama dengan, nah ini PAG yaitu yang ini sama dengan PG dibagi dengan AG. Nah, di sini Anda melihat bahwa PG ini kan jari-jarinya, maka menjadi R per AG atau dapat pula menjadi R sama dengan AG kali tangen sudut PAG. Nah, di sini kita melihat bahwa AF adalah garis bagi. Karena AF merupakan garis bagi, maka sudut PAG merupakan setengah dari sudut BAG atau BAC. Jadi dapat dinyatakan sebagai R sama dengan AG kali tangen sudut BAC dibagi 2. Ya, ini. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah mari kita amati segitiga APG dan segitiga PAH. PAH. Oke, yang pertama, di sini kita melihat bahwa ruas garis PA sama dengan ruas garis PA. Jadi PA sama dengan PA. Dan yang ketiga adalah, yang kedua, bahwa besar sudut APH sama dengan sudut APG. Nah, ini sama dengan 90 derajat dikurang sudut PAG. Oke, sisi sudut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa panjang PG sama dengan panjang PH sama dengan R. Sisi sudut sisi. Berarti dengan demikian segitiga APG kongruen dengan segitiga APH. Nah, kemudian langkah ketiga, ini warna merah juga. Oke. Kemudian yang ketiga, mari kita perhatikan segitiga HPB, yaitu yang ini, segitiga HPB dengan segitiga IPB, yaitu yang ini. Jadi segitiga HPB dan segitiga IPB. Pada kedua segitiga ini, kita melihat bahwa panjang PB sama dengan panjang PB. Kemudian yang kedua, bahwa besar sudut BPH sama dengan besar sudut BPI sama dengan 90 derajat dikurang sudut PBI. Kemudian yang ketiga adalah bahwa panjang PH sama dengan panjang PI. Nah, sisi sudut sisi. Artinya bahwa segitiga HPB kongruen dengan segitiga IPB. Oke.
Nah, kemudian langkah keempat. Langkah keempat adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita amati segitiga PIC dengan segitiga PGC. Dengan cara yang sama, oke. Segitiga PIC dengan segitiga PGC. Keempat, pada segitiga PIC dan segitiga PGC. Nah, yang pertama, panjang PC sama dengan panjang PC. Kemudian yang kedua, bahwa besar sudut CPI sama dengan besar sudut CPG sama dengan 90 derajat dikurang sudut PCI. Kemudian yang ketiga adalah bahwa panjang PF sama dengan panjang PG. Nah, artinya bahwa segitiga PFC kongruen, segitiga P ini I, PIC kongruen dengan segitiga PGC. Nah, oke, sekarang kita mendapatkan ada 3 pasang segitiga yang saling kongruen. Nah, sekarang mari kita kaitkan data yang kita punya ini dengan keliling segitiga ABC. Oke, jadi di sini langkah kelima. Langkah kelima. Keliling segitiga ABC itu kan sama dengan panjang AB tambah panjang BC tambah panjang CA. Nah, sekarang kita melihat bahwa panjang AB ini kan sama dengan AH tambah HB. AH tambah HB. Sedangkan panjang BC adalah BI ditambah IC. BI tambah IC. Kemudian panjang CA adalah panjang CG ditambah GA. Panjang CG ditambah GA. Nah, ini sama dengan, sekarang kita perhatikan bahwa panjangnya AH dan AG ini kan sama sebab segitiga APH kongruen dengan segitiga APG. Jadi ini AH dengan GA atau AG ini panjangnya sama. Maka di sini Pak ditulis menjadi 2GA. Kemudian di sini kita melihat bahwa antara HB dengan BI panjangnya pun sama. Karena segitiga HPB kongruen dengan segitiga IPB. Jadi ini ditambah 2 BI. Oke, HB dengan BI sama. Kemudian yang IC dengan CG. IC dengan CG panjangnya pun sama. Di sini Pak ditulis sebagai tambah 2 dari IC. Nah, sekarang Anda perhatikan bahwa BI tambah IC ini kan sama dengan BC. Maka di sini 2-nya Pak dikeluarkan sehingga menjadi ini sama dengan 2 GA tambah 2. Nah, ini BI tambah IC. BI tambah IC sama dengan BC. Nah, seperti ini. Sekarang 2-nya dikeluarkan semua sehingga K sama dengan 2 dikali GA tambah BC. Oke. Nah, sekarang maka kalau kedua ruas dibagi dengan 2, maka ruas sebelah kiri menjadi K per 2. K per 2 adalah S sama dengan GA atau AG tambah BC. Nah, sekarang GA sama dengan S dikurang BC. Nah, kita substitusi GA sama dengan S dikurang BC ke dalam. R sama dengan AG kali tangan sudut BAC bagi 2. Maka kita mendapatkan bahwa R itu sama dengan S dikurang BC dikali tangen
sudut BAC per 2. Nah, inilah cara lain menyatakan bahwa jari-jari lingkaran dalam segitiga adalah setengah dari keliling dikurangi dengan salah satu sisinya dikali dengan tangen sudut sisi di hadapan yang menjadi pengurang dari S. Kemudian dibagi dengan 2 sudutnya. Oke, inilah untuk yang nomor 1. Berikut akan Pak teruskan ke nomor 2. Nomor 2, tentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga pada gambar berikut. Nah, pada gambar berikut ini kita jawab. Kita mengetahui bahwa panjang AB ini sama dengan 12, kemudian panjang BC sama dengan 9. Kemudian ada lingkaran dalam pada segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B. Nah, sekarang yang pertama adalah kita tentukan dulu panjang sisi yang tidak diketahui, yaitu sisi miringnya atau AC. AC sama dengan 12 kuadrat tambah 9 kuadrat lalu diakar. Oke, maka sama dengan akar dari 144 ditambah 81 yang sama dengan akar dari 225 sama dengan 15. Nah, kemudian langkah kedua adalah mari kita gunakan rumus yang telah dibuktikan di nomor 1. Oke. Pertama-tama adalah Anda bisa mencari setengah kelilingnya dulu. Jadi S sama dengan 12 tambah 9 ditambah 15 dibagi dengan 2. 21 tambah 15, 36, bagi 2 sama dengan 18. Nah, kemudian di sini kita melihat bahwa sudut 90 derajat di hadapan sisi AC. Oke. Nah, ini. Maka untuk menentukan jari-jarinya yaitu R sama dengan, nah ini S dikurangi dengan AC dikali dengan tangen sudut ABC dibagi dengan 2. Yang sama dengan 18 dikurang AC yaitu 15 dikalikan dengan tangen 90 derajat bagi 2 yaitu 45 derajat. Tangen 45 derajat sama dengan 1, maka sama dengan 3 kali 1 yaitu 3. Inilah panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga ABC dengan siku-siku IB. Oke. Nah, inilah jawaban untuk nomor 2. Berikut akan saya teruskan ke nomor 3. Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Di gambar di bawah ini terdapat segitiga ABC dengan lingkaran dalam segitiga tersebut yang berpusat pada titik D. Kemudian panjang AB sama dengan 12, panjang BC sama dengan 10, dan besar sudut BCA sama dengan 60 derajat. Nah, kita diminta menentukan keliling lingkaran tersebut. Kita jawab. Langkah pertama adalah Anda bisa menentukan dulu panjang sisi yang tidak diketahui. Ya, yang pertama, kita akan menentukan panjang sisi AC. Nah, di sini kita melihat bahwa sudut 60 derajat berhadapan dengan sisi AB. Kemudian, kita tidak mengetahui besar sudut CAB dan besar sudut ABC. Maka, kita bisa menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinusnya adalah untuk mencari panjang AB atau C kecil. Jadi ini sebagai C kecil, ini sebagai A kecil. Kemudian CA ini sebagai B kecil. Nah, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos dari sudut ACB atau sudut C. C kuadrat yaitu 12 kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 kali 10
kali B kali cos 60 derajat. Jadi 144 sama dengan 100 tambah B kuadrat dikurang cos 60 derajat adalah setengah. Setengah kali 2 kali 10B dikurang 10B. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 144, maka ruas sebelah kiri menjadi 0 sama dengan B kuadrat dikurang 10B dikurang 44. Atau misal mau ditukar tempatnya sehingga menjadi B kuadrat min 10B min 44 sama dengan 0. Oke. Kemudian kita mendapatkan persamaan kuadrat dalam variabel B. Nah, dengan kuadrat sempurna maka menjadi B min 5 kuadrat min 69 sama dengan 0 atau menjadi B min 5 kuadrat sama dengan 69 atau B min 5 sama dengan plus atau minus akar 69 sehingga B sama dengan 5 plus akar 69 atau B sama dengan 5 minus akar 69. Nah, di sini kita mempunyai dua jawaban untuk B. Oke. Yang pertama, 5 tambah akar 69 ini adalah bilangan yang lebih dari 0. Sedangkan yang kedua adalah 5 min akar 69 adalah bilangan yang kurang dari 0. Maka untuk yang 5 min akar 69 ini bukanlah panjang dari AC. Oke, atau TM, tidak memenuhi. Nah, kemudian inilah panjang dari AC. Nah, setelah kita mendapatkan panjang semua sisinya, yang kedua adalah angka kedua, Anda bisa menentukan setengah dari keliling segitiga ABC tersebut. Jadi S sama dengan 12 tambah 10 tambah 5 tambah akar 69 dibagi dengan 2. Atau sama dengan 27 tambah akar 69 bagi 2. Nah, kemudian setelah menentukan S-nya, kita bisa langsung mencari panjang jari-jarinya. Oke, sebagai berikut. Yang ketiga, jadi R sama dengan S dikurang. Nah, di sini Anda perhatikan bahwa sudut C berhadapan dengan sisi AB. Maka S dikurangi dengan AB dikalikan dengan tangen dari sudut ACB dibagi dengan 2. Sehingga sama dengan 27 tambah akar 69 dibagi 2. Oke. Dikurangi dengan 12 dikalikan dengan tangen sudut ACB besarnya adalah 60 derajat. Kita bagi dengan 2 dikalikan dengan tangen dari 30 derajat. Nah, maka ini sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi minus 24. 27 minus 24 adalah 3. Ini 3 tambah akar dari 69 dibagi dengan 2. Tangen 30 derajat adalah akar 3 per 3. Sehingga menjadi 3 akar 3 ditambah akar 69 dapat difaktorkan menjadi akar 3 kali akar 23 dikalikan dengan akar 3 lagi dibagi dengan, nah penyebutnya menjadi 2 dikali 3. Yang sama dengan 3 akar 3 tambah 3 akar 23 dibagi dengan 2 kali 3. Nah, yang atas kita mempunyai faktor yaitu 3. Kita keluarkan 3-nya, kita coret dengan bawah sehingga menjadi akar 3 tambah akar 23 dibagi dengan 2. Inilah panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga ABC dengan sudut ACB adalah 60 derajat, panjang AB sama dengan 12, panjang BC sama dengan 10, dan panjang CA sama dengan 5 tambah akar dari 69. Demikianlah pembahasan yang nomor 3. Akan Pak diteruskan ke nomor 4.
Sebelum Pak Audi teruskan ke nomor 4, ini rupanya belum menjawab pertanyaan. Yang nomor 3 adalah tentukan keliling lingkaran tersebut. Nah, ini kan R-nya. Maka jawabannya adalah, jadi keliling lingkaran sama dengan 2pi kali R, yang sama dengan 2pi dikalikan dengan akar 3 tambah akar 23 dibagi dengan 2. Kita coret 2-nya, sehingga sama dengan pi akar 3 tambah pi akar 23. Inilah kelilingnya. Nah, berikutnya baru Pak Audi teruskan ke nomor 4. Nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika panjang AB, jadi jika panjang AB sama dengan 10, panjang BC sama dengan 11, panjang AC sama dengan 13, maka tentukan perbandingan jari-jari lingkaran luar segitiga dengan lingkaran dalam segitiga. Oke. Nah, untuk mencari nilai perbandingannya, kita bisa satu persatu mencarinya. Kita jawab. Yang pertama adalah jari-jari lingkaran luar dulu, atau R luar. Jari-jari lingkaran luar pada video sebelumnya adalah panjang dari AB dikalikan panjang dari BC dikalikan panjang dari CA dibagi dengan 4 kali luas segitiga A, B, C. Nah, maka ini sama dengan AB panjangnya adalah 10, BC panjangnya adalah 11, kemudian CA panjangnya adalah 13. Dibagi dengan 4. Nah, karena kita sudah mengetahui panjang ketiga sisinya, maka kita bisa menentukan nilai S-nya. Jadi di sini S-nya sama dengan 10 tambah 11 tambah 13 dibagi dengan 2. Itu sama dengan 24. 24 tambah 10, 34, 17. Maka 4 kali akar dari 17 dikalikan dengan 17 kurang 10 adalah 7. 17 kurang 13 adalah 4. 17 kurang 11 adalah 6. Oke. Nah, maka ini menjadi, kita coret 4 dengan 10. Oke, di sini menyisakan 5. Ini 2. Kemudian yang di sini kita melihat bahwa 17 kali 7 kali 4 kali 6 diakar semua. Sehingga menjadi R luar sama dengan 55 kali 13 dibagi dengan 2 kali 6. Masing-masing bilangan ini kita akarkan. Sehingga dikalikan dengan 2 kali akar 17 kali 7 kali 6. Nah, di sini kita melihat bahwa antara 17, 7 dengan 6 tidak ada lagi faktor persekutuannya. Sehingga sama dengan 55 kali 13, kita kalikan 55 kali 10 tambah 3 dibagi dengan 4 dikali, oh ya, ini akar dari 17 kali 7 yaitu 10 tambah 7 kali 7 kali 6 yaitu 42. Nah, maka sama dengan 550 tambah 165 dibagi dengan 4 kali akar dari 420 ditambah 7 kali 4 yaitu 294. Oke. 180 tambah 14 ya. Sama dengan 715 dibagi dengan 4 akar dari ini 4, 1, 7. 4 akar 714. Oke. Inilah jari-jari luar segitiga ABC. Nah, sekarang kita akan mencari segitiga, jari-jari segitiga dalam dari ABC. Oke, sebagai berikut. Yang kedua adalah R dalam. Nah, karena kita telah mengetahui luasnya, yaitu jadi luas segitiga dibagi dengan
setengah dari keliling. Nah, kita menggunakan cara yang R sama dengan L bagi S, karena kita tidak perlu mencari masing-masing sudut BAC, sudut ACB, dan sudut CBA-nya. Tidak perlu, karena akan memakan waktu. Maka R sama dengan, nah ini R dalam, yaitu 17 kali 7 kali 4 kali 6 diakar dibagi dengan 17. Maka sama dengan, nah ini 2 akar dari 17 kali 7 kali 6 adalah 714, sudah 714 dibagi dengan 17. Maka kita mendapatkan bahwa R luar banding R dalam, atau menjadi ini sama dengan penulisan dari R luar per R dalam, ini sama penulisannya, itu sama dengan 715 dibagi dengan 4 kali akar 714, oke, dibagi dengan 2 akar 714 dibagi dengan 17. Nah, kita sederhanakan sehingga menjadi 715 kali 17 dibagi dengan 8 kali 714. Kemudian maka akan menjadi ini sama dengan kita sederhanakan antara 714 dengan 17 sehingga menjadi, kita bagi coba, 17 membagi 714 ini menjadi 4. Oke, kemudian 68 34 2. Nah, sehingga menjadi 715 dibagi dengan 8 kali 42. Coret 42, maka sama dengan 715 dibagi dengan 336. Nah, jadi perbandingan antara jari-jari luar segitiga dengan jari-jari lingkaran dalamnya adalah 715 banding 336. Nah, inilah perbandingan antara jari-jari lingkaran luar segitiga dengan lingkaran dalam segitiga ABC pada kasus nomor 4 ini. Oke. Sini berikut akan Pak Udi teruskan ke nomor 5. Nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika besar sudut BAC adalah 60 derajat dan panjang AB sama dengan 16. Kemudian panjang AB sama dengan ini AC, AB sama dengan 16, kemudian panjang AC sama dengan 10. Dan titik E adalah titik pusat lingkaran, maka tentukan luas daerah yang diarsir. Oke, kita jawab. Nah, cara pertama adalah Anda bisa menentukan panjang sisi yang tidak diketahui dulu. Oke, yaitu BC. Nah, BC berhadapan dengan sudut CAB atau sudut 60 derajat, maka kita bisa menggunakan aturan kosinus. BC sebagai A kecil, kemudian AB sebagai C kecil, kemudian 10 atau AC sebagai B kecil. Ini, ya, seperti ini. Sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali BC kali cos sudut A atau sudut BAC. A kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 16 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali 16 kali cos dari 60 derajat. 10 kuadrat sama dengan 100. 16 kuadrat sama dengan 256 dikurang 2 kali 10 kali 16 kali cos 60 derajat adalah setengah. Kita coret.
Maka sama dengan 356 dikurang 160. Jadi A sama dengan akar dari 196 atau A sama dengan 14. Nah, inilah panjang dari A-nya. Oke. Nah, berikutnya adalah setelah kita menentukan panjang dari A, langkah kedua adalah kita tentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga tersebut. Langkah kedua. Di sini kita melihat bahwa sudut BAC berhadapan dengan sisi CB atau BC. Maka R-nya itu sama dengan, jika kita menggunakan yang L dibagi S, oke, ini menjadi luas segitiga CAB, yaitu setengah dikali AB dikali AC dikali sin 60 derajat dibagi dengan S, yaitu keliling bagi 2. Oke. Sehingga menjadi R sama dengan setengah dikalikan dengan AB panjangnya yaitu 16, dikalikan dengan AC yaitu panjangnya 10, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, dibagi dengan 10 tambah 16 tambah 14 dibagi dengan 2. Yang sama dengan kita coret 2 dengan 16, 8. 8 dengan 2 menjadi 4. Maka menjadi 40 akar 3 dibagi dengan 16 tambah 14 yaitu 30. 30 tambah 10 yaitu 40 bagi 2, 20. Kita coret 2. Sehingga R sama dengan 2 akar 3. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan luas daerah yang diarsir. Oke. Langkah ketiga, kita telah menentukan luas segitiga pada gambar ini. Luasnya adalah, jadi luas arsiran itu sama dengan luas segitiga ABC dikurangi dengan luas lingkaran. Sama dengan 40 akar 3 dikurang pi kali 2 akar 3 kuadrat. Sama dengan 40 akar 3 dikurang 12 pi. Inilah luas arsiran pada nomor 5. Oke. Berikutnya akan Pak diteruskan ke nomor 6. Nomor 6. Nah, nomor 6, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi, pada segitiga ABC, kita hanya mengetahui bahwa panjang AB ini adalah C. Kemudian, panjang AC sama dengan B. Dan kita diberi keterangan juga bahwa besar sudut BAC ini sama dengan alfa. Oke. Tentukan luas arsirannya. Berbeda dengan nomor 5, kalau nomor 5 tadi adalah luas arsirannya, itu daerah yang dibatasi oleh segitiga ABC dan lingkaran dalamnya. Namun di sini adalah yang dibatasi dengan bangun datar AIGH dengan juring IGH. Oke, caranya adalah sebagai berikut. Mari kita jawab. Nah, langkah pertama, tentukan dulu panjang dari BC. BC sebagai A. Karena A di hadapan sudut alfa, maka A sama dengan aturan kosinus B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC kali cos alfa. Ini di akar. Nah, mari kita biarkan A ini sebagai A. Oke. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita tentukan luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC dapat kita cari dengan, yaitu BC, B kali C kali sin sudut yang diapit oleh
sisi CA dan sisi AB. B kali C kali sin alfa, kemudian dibagi dengan 2. Nah, oke. Kemudian, langkah ketiga adalah, karena kita telah menemukan panjangnya A dalam variabel atau dalam panjang B dan C dan sudut alfa, dan kita pun juga telah menemukan luas segitiga ABC dalam panjang B, panjang C, dan sin sudut alfa bagi 2, maka R-nya sama dengan yaitu L dibagi dengan S. Oke. Atau ini Pak Widi ganti saja nomor 2 dan nomor 3. Kemudian di sini kita melihat bahwa BC di hadapan sudut alfa. Oke. Maka langkah kedua adalah jadi kita langsung menemukan R-nya. R sama dengan, nah ini S dikurangi dengan A dikalikan dengan tangen sudut alfa bagi 2. Yang sama dengan A plus B plus C bagi 2 dikurangi dengan A dikalikan dengan tangen alfa per 2 atau sama dengan A plus B minus plus C dikurangi 2A, samakan dulu penyebutnya, dibagi dengan 2. Dikalikan dengan tangen dari alfa per 2. Sama dengan B plus C min A per 2 kali tangen alfa per 2. Oke, nah inilah R-nya. Kemudian jika kita masukkan nilai A-nya ke dalam R, sehingga menjadi R sama dengan B plus C dikurang A kuadrat plus B kuadrat dikurang 2BC kali cos alfa lalu diakar dibagi dengan 2 dikalikan dengan tangen dari alfa per 2. Nah, inilah nilai dari R-nya. Kemudian kita perhatikan, oke. Nah, sekarang di sini kita melihat bahwa pada bangun datar A, I, G, H. Pada soal yang nomor 1, kita melihat bahwa segitiga AGH kongruen dengan segitiga AGI. Sehingga panjangnya GI jelas sama dengan panjangnya GH yang merupakan jari-jari, dan panjangnya AI sama dengan panjangnya AH. Oke, kemudian panjangnya AG sama dengan AG. Nah, sekarang kita melihat bahwa karena panjang AI sama dengan panjang AH, kemudian panjangnya IG sama dengan panjang GH, maka dari sini kita mendapatkan bahwa bangun datar AIGH adalah layang-layang. Nah, di sini Pak Udi asumsikan Anda sudah memahami betul mengenai pengertian tentang layang-layang. Nah, sekarang kita akan mencari panjangnya AG dalam panjang B, C, dan cos, dan sudut alfa. Oke, sekarang kita perhatikan sekarang kita perhatikan segitiga 4
Kita perhatikan segitiga AGI. Nah, pada segitiga AGI, sin alfa per 2, oke, atau sin sudut GAI, ini kan sama dengan panjangnya GI dibagi dengan panjang AG. Nah, di sini AG berperan sebagai diagonal layang-layang AIGH. Maka AG sama dengan GI atau GI adalah R panjangnya dibagi dengan sin alfa per 2. Yang sama dengan R dikali kosekan dalam kurung alfa per 2. Nah, tadi di nomor 2 kita mendapatkan bahwa R sama dengan B tambah C dikurang akar dari A kuadrat plus B kuadrat dikurang 2BC kali cos alfa dibagi dengan 2 kali tangen alfa per 2. Kita substitusi langkah 2 ke langkah keempat sehingga sama dengan B plus C dikurang akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2BC kali cos alfa dibagi dengan 2 dikalikan dengan tangen alfa per 2 dikalikan dengan, nah ini kan tangen alfa per 2. Tangen alfa per 2 dapat dinyatakan sebagai sin alfa per 2 per cos alfa per 2. Sehingga menjadi sin alfa per 2 dibagi dengan cos dari alfa per 2. Nah, dikalikan dengan kosekan alfa per 2 dikalikan dengan 1 per sin alfa per 2. Oke. Nah, sekarang kita coret sin alfa per 2 dengan sin alfa per 2 sehingga sama dengan, nah ini menjadi B tambah C dikurang akar dari A kuadrat plus B kuadrat dikurang 2BC kali cos alfa dibagi dengan 2 dikalikan dengan sekan alfa per 2. Nah, inilah panjang dari AG atau diagonal dari layang-layang AIGH. Berikut akan Pak ditambahkan satu slide baru. Langkah berikutnya adalah langkah yang kelima. Langkah kelima. Ini lanjutan. Langkah kelima. Nah, di langkah kelima ini kita akan menentukan panjang dari IH. Sebelumnya adalah di sini kita melihat bahwa karena besar sudut BAC adalah alfa, ini alfa, maka besar sudut BAG sama dengan alfa per 2. Tadi sudah kita jabarkan, sehingga pada segitiga AHG, besar sudut AGH sama dengan 90 derajat dikurang alfa per 2. Nah, akibatnya adalah dengan cara yang sama, maka besar sudut dari IGA sama dengan 90 derajat dikurang alfa per 2. Nah, akibatnya adalah besar sudut IGH sama dengan besar sudut IGA tambah besar sudut AGH yang sama dengan 180 derajat, ini Pak Udi langsung dikurang dengan alfa. Oke, sekarang kita bersiap menentukan panjang dari IH atau HI. Nah, dengan aturan kosinus lagi, panjangnya HI ini sama dengan akar dari, nah di sini IG kuadrat kan sama dengan GH sama dengan R kuadrat, sehingga menjadi 2R kuadrat dikurang 2R kuadrat kali cos dari 180 derajat dikurang alfa. Oke, sehingga sama dengan
2R kuadrat. Nah, ini cos 80 derajat min alfa menjadi minus cos alfa dengan relasi pada kuadran 2 di konten PAUD sebelumnya. Maka menjadi minus ketemu minus menjadi plus 2R kuadrat kali cos alfa. Ini di akar. Kita keluarkan R kuadrat dari akar sehingga menjadi R kali akar dari 2 tambah 2 kali cos alfa. Nah, berikutnya adalah kita akan menentukan langkah ke-6. Oke. Luas dari layang-layang. Nah, luas layang-layang yaitu luas layang-layang IAHG sama dengan setengah dari perkalian diagonalnya atau setengah dari AG kali setengah dari HI. Sehingga sama dengan pada pada slide yang sebelumnya, panjangnya AG adalah, yaitu kita ambil yang ini saja. Supaya memudahkan Anda melihat, kita ambil yang R kali kosekan alfa per 2, sehingga menjadi, oh ya ini R, ini R besar, nah ini R besar, sehingga menjadi setengah kali R kali kosekan alfa per 2 dengan dikalikan dengan HI, yaitu R kali 2 tambah 2 cos alfa di akar. Sehingga sama dengan R kuadrat kali kosekan alfa per 2 dikali 2 tambah 2 cos alfa, ini di akar, dibagi dengan 2. Nah, inilah luas layang-layang IAHG. Nah, berikutnya kita akan menentukan luas dari juring IGH. Oke. Luas dari juring IGH. Ketujuh, luas juring IGH. Luas juring IGH sama dengan 180 derajat dikurang alfa dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan pi R kuadrat. Sehingga yang ke-8, luas arsiran ini sama dengan luas layang-layang IAHG dikurang luas juring IGH yang sama dengan R kuadrat kali kosekan alfa per 2 dikali 2 ditambah 2 cos alfa di akar dibagi dengan 2 dikurang 180 derajat min alfa dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan pi R kuadrat. Nah, inilah luas arsiran yang dibatasi oleh layang-layang IAHG dan juring IGH. Oke, dengan catatan bahwa alfa adalah sudut BAC. Oke. Kemudian alfa per 2 adalah sudut CAG yang sama dengan sudut BAG. Nah, inilah cara menentukan luas arsiran pada nomor 6. Jadi, inilah rumusnya. Oke. Anda bisa langsung masukkan nilai R ke dalam persamaan ini, asalkan
Anda mengetahui R-nya yang berdasarkan pada nomor langkah di nomor 2. Oke. Nah, berikutnya akan Pak diteruskan ke nomor 7. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang AB sama dengan 20, oke, panjang AB ini sama dengan 20, dan panjang AC sama dengan 8, serta panjang BC sama dengan 18, nah, maka tentukan panjang dari KE, ini panjangnya. Pak Udi misalkan sebagai Z katakanlah. Oke. Nah, pada soal ini Pak Udi asumsikan Anda minimal tahu mengenai teorema garis bagi dan dalil Menelaus. Oke. Mari kita jawab. Yang pertama. Nah, kita tentukan dulu luas segitiganya. Jadi di sini karena kita sudah mengetahui panjang AC, AB, dan panjang BC, maka luas segitiga sama dengan S kali S min A dikali S min B dikali S min C lalu diakar. Nah, S-nya adalah 20 tambah 8, 28, 28 tambah 18 adalah 46. 46 bagi 2 sama dengan 23. Kemudian 23 dikurang 2, 23 dikurang 18. Oke. Lalu 23 dikurang 8 dan 23 dikurang 20. Oke. Kita akar sehingga sama dengan 23 dikali 5 dikali 15 dikali 3. Kita akar lagi sehingga sama dengan akar 23 kali akar 5 kali akar 15, yaitu akar 5 kali akar 3 kali akar 3. Sama dengan akar 3 kali akar 3 adalah 3. Akar 5 kali akar 5 adalah 5. Dikalikan dengan akar 23. Sama dengan 15 akar 23. Nah, inilah langkah pertamanya. Akan mau diteruskan ke langkah yang kedua. Langkah kedua. Setelah kita mendapatkan luas segitiga ABC-nya, maka kita akan menentukan nilai dari R-nya. R sama dengan L dibagi dengan S. S merupakan setengah keliling. Sehingga sama dengan 15 akar 23 dibagi dengan S sama dengan 23. Inilah langkah keduanya. Akan Pak diteruskan ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga. Nah, pada langkah yang ketiga ini, oke, di sini kita melihat bahwa CD merupakan garis bagi untuk sudut ACB. Sehingga pada teorema garis bagi berbunyi, yaitu panjang AD dibagi dengan panjang DB sama dengan, berasal dari A kan, panjang AC dibagi dengan panjang CB. Nah, sehingga kita misalkan panjang AD yaitu X, oke, sehingga panjang DB adalah 20 min X, sama dengan panjang AC yaitu 8, panjang CB yaitu 18. Kita sederhanakan 8 dengan 18, sehingga menjadi ini sama dengan 4/9. Kita kali silang, maka menjadi 9X sama dengan 80 dikurang 4X, atau kita jumlahkan kedua ruas dengan 4X sehingga menjadi 13X sama dengan 80, atau X sama dengan 80/13. Inilah panjang dari AD. Sekarang karena panjang AD sama dengan 80/13, maka panjangnya BD sama dengan 20 dikurang 80/13, atau sama dengan 260 dikurang 80/13, sama dengan 180/13. Oke. Nah, inilah panjang dari
BD. Oke. Nah, berikutnya adalah masih di langkah yang ketiga. Oke. Di sini kita melihat bahwa BF merupakan garis bagi sudut A, B, C. Maka panjangnya CF dibagi dengan panjang FA sama dengan panjang CB dibagi dengan panjang BA. Nah, panjang CF kita misalkan sebagai Y. Oke. Kemudian maka panjang FA adalah 8 dikurang Y. Sama dengan CB panjangnya 18, kemudian BA panjangnya adalah 20. Nah, maka ini menjadi 9/10. Kita kali silang sehingga menjadi 10Y sama dengan 72 dikurang 9Y. Sehingga menjadi kita jumlahkan kedua ruas dengan 9Y, maka 19Y sama dengan 72 atau Y sama dengan 72/19, sehingga inilah panjang dari CF, maka panjangnya AF sama dengan 8 dikurang 72/19. Nah, 8 kali 19 adalah 80 tambah 72 atau 152 dikurang 72 dibagi 19. Sama dengan 80/19. Inilah panjang dari AF. Nah, masih di langkah ketiga. Oke, ini kalau ditandai dulu. CF, panjang AF, kemudian panjang BD. Kemudian kita perhatikan di sini bahwa AE merupakan garis bagi sudut CAB. Maka dengan teorema yang sama, itu teorema garis bagi, kita mendapatkan perbandingan yaitu CE berbanding EB sama dengan CA berbanding dengan AB. Oke. Sehingga menjadi, kalau diulangi lagi, CE banding EB sama dengan CA banding AB. Oke. CE kita misalkan sebagai T misalnya. Jadi T per EB yaitu 18 min T sama dengan CA panjang adalah 8, AB adalah 20. Nah, 8/20 menjadi 2/5. Sehingga T per 18 min T sama dengan 2/5 atau 5T sama dengan 36 min 2T. Sehingga menjadi kita jumlahkan kedua ruas dengan 2T, maka 7T sama dengan 36 atau T sama dengan 36/7 yang merupakan panjang dari CE. Kemudian akibatnya adalah panjang dari BE itu sama dengan 18 min 36/7 yang sama dengan, kita kalikan dulu, 18, 7, kita kalikan, ini 6, 5, 126. 126 dikurang 36/7 yang sama dengan 90/7. Nah, oke, panjang masing-masing bagiannya kita sudah mengetahui. Panjang AD sudah, DB sudah, panjang BE sudah, panjang EC juga sudah, panjang CF juga sudah, dan panjang FA atau AF juga sudah. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan menentukan nilai dari cos dari sudut BAC di langkah yang keempat. Oke, berikut langkah keempat. Nah, ini lanjutan. Langkah keempat. Nah, sekarang kita melihat bahwa cos dari sudut BAC. Nah, ini sama dengan sudut BAC berhadapan dengan sisi BC.
Oke, kita misalkan tadi CB sebagai A, kemudian AB sebagai C, dan CA sebagai B. Maka menjadi B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi dengan 2BC. Yang sama dengan panjangnya B yaitu AC 8 kuadrat tambah panjangnya C yaitu AB 20 kuadrat, panjang A yaitu BC sama dengan 18 kuadrat dibagi dengan 2 kali 8 kali 20 yang sama dengan 64 tambah 400 dikurang 324 dibagi dengan ini 2 kali 8 kali 20 yang sama dengan pembilang 464 dikurang 324 yaitu 140 dibagi dengan 2 kali 8 kali 20, kita coret 20 dengan 140, 7, maka sama dengan 7/16. Nah, cos sudut BAC adalah 7/16. Nah, sekarang langkah kelima adalah sebagai berikut. Langkah kelima. Oke. Sekarang langkah kelima, mari kita perhatikan segitiga ACD. Ini Pak Widi insert segitiganya. Jadi di sini. Nah, misalnya begini saja, ini titik sudut A, kemudian D, di sini C. Nah, kita telah mengetahui bahwa cos sudut BAC ini kan sama dengan cos sudut DAC. Jadi di sini nilai cosnya adalah sama dengan 7/16, kemudian panjangnya AC adalah 8, dan panjangnya AD pada slide sebelumnya, panjangnya AD adalah 80/13. Oke, 80/13. Sehingga kita bisa menentukan panjang dari CD dengan aturan kosinus. Panjang CD atau CD kuadrat dulu, ini sama dengan 8 kuadrat tambah 80/13 kuadrat dikurang 2 kali 8 kali 80/13 dikali 7/16. Kita coret. 80 dengan 16 ini menjadi 5, sehingga menjadi 64 tambah 6.400 dibagi dengan 169 dikurang 2 kali 5, 10, 10 kali 8, 80, 80 kali 7, 560/13. Oke. Sehingga kita hitung panjang CD kuadrat sama dengan, nah ini 64 kali 169 itu adalah 10.816 ditambah 6.400 dikurang, nah 56 dikalikan dengan 13 ini adalah 7.280 dibagi dengan 169 yang sama dengan, mari kita operasikan bentuk yang ini, 10.816 dikurang ditambah 6.400, kita jumlahkan 6, 1, 2, 7, 17.216, kita kurangi dengan 7.280. Kita kurangi, ini 6, 5, kemudian 9, ini 9, sorry, ini 3, maaf, maka menjadi 9.936/169. Sehingga panjang CD itu sama dengan akar dari 9.936 dibagi dengan 13. Nah, 9.936 ini sama halnya dengan 13 akar 60, sorry. Sama dengan 12 akar dari 100 akar 69, maaf. Jadi 12
akar 69 dibagi dengan 13. Inilah panjang dari CD. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan panjang dari CD, pada langkah berikutnya adalah kita akan menggunakan teorema Menelaus. Oke. Berikut teoremanya. Nah, mari kita perhatikan pada segitiga ADC. Pada segitiga ADC, di sini kita melihat bahwa AB merupakan perpanjangan dari AD dan B dan panjang BF ini memotong segitiga ABC di titik G dan titik F. Oke. Nah, inilah yang namanya sebagai transversal dari segitiga ADC. Maka dengan dalil Menelaus kita mendapatkan hal sebagai berikut. Jadi dalil Menelaus di langkah yang ke-6 adalah sebagai berikut. Bahwa nanti perbandingan antara AB, oke, AB dengan warna biru saja. Lalu diulang. Bahwa nanti perbandingan antara AB, oke, AB dengan BC, sorry, dengan BD, AB dengan BD dikalikan dengan panjang DG, oke, panjang DG dibagi dengan panjang GC, panjang GC dikali dengan panjang CF dibagi dengan panjang AF. Nah, ini perbanding. Nah, ini nilainya akan sama dengan 1. Oke. Nah, di sini kita melihat bahwa AB banding BD ini kan berbeda arah, maka ini pasti negatif nilainya. Kemudian DG dengan GC nilainya pasti positif 1. Ini negatif, kemudian CF banding AF juga negatif, maka hasilnya sama dengan positif 1. Nah, kemudian di awal tadi kita mengetahui bahwa panjang AB ini kan sama dengan 20. Sedangkan panjang BD, kita lihat lagi slide yang sebelumnya, panjang BD adalah 180 per 13. Oke. 180 per 13. Kemudian panjang DG kita misalkan sebagai ini adalah 12 akar 69 per 13 dikurangi dengan panjang K katakanlah, kemudian panjang GC di sini Pak misalkan sebagai K. Nah, kemudian dikalikan dengan panjang CF, kita lihat lagi slide sebelumnya, panjang CF adalah 72 per 19, oke, 72 per 19, dibagi dengan panjangnya AF adalah 80 per 19. 80 per 19. Nah, ini sama dengan 1. Sekarang kita hilangkan dulu yang bisa dihilangkan. 19 dengan 19. Kemudian 20 dengan 180. Di sini misalkan 9. Maka menjadi 13 per 9. Dikalikan dengan, kita samakan penyebutnya. 12 akar 69 dikurang 13K. Dibagi dengan 13K. Kemudian 72 dengan 80 ini bisa di sini menjadi 9 per 10 sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa mencoret. Oke. 13 dengan 13, 9 dengan 9 rupanya, sehingga menjadi akan perlu ditambahkan slide baru lagi. Oke.
Oke, ini langkah yang ke-6 tadi. Oke. Langkah yang ke-6. Nah, jadi kita sampai kepada mencoret 13 dengan 13, kemudian 9 dengan 9, kemudian di sini menyisakan yaitu 12 akar 69 dikurang 13K dibagi dengan 10K sama dengan 1. Kita kali silang sehingga menjadi, atau kedua ruas kita kalikan dengan 10K, yaitu 12 akar 69 dikurang 13K sama dengan 10K. Sehingga menjadi kedua ruas kita jumlahkan dengan 13K, maka menjadi, kita tukar tempatnya kemudian, 23K sama dengan 12 akar 69. Atau K sama dengan 12 akar dari 69 dibagi dengan 23. Inilah panjang dari GC atau CG. Nah, oke, berikutnya adalah, karena di sini kita perhatikan segitiga. Oke, kita telah menemukan panjang CG dan sini kita perhatikan segitiga CGK. Oke, di sini Pak digambar lagi segitiga CGK sebagai berikut. Misalnya begini. Nah, sekarang di sini G, kemudian di sini adalah K, di sini adalah si C. Siku-sikunya yaitu ada pada maaf, Pak Widi sketsa ulang segitiga CGK. Nah, sini Pak Widi akan menggambar segitiga CGK sebagai berikut. Jadi di sini titik sudut G, kemudian di sini ada si K, siku-siku di sini, kemudian di sini ada C. Nah, kita mengetahui bahwa panjang CG adalah 12 akar dari 69 dibagi dengan 23, dan kemudian panjang dari GK adalah jari-jari. Jari-jarinya adalah 15 akar 23 per 23. Nah, sehingga panjang dari CK dengan Pitagoras didapatkan CK sama dengan akar dari 12 akar 69 per 23 kuadrat dikurang 15 akar 23 per 23 kuadrat. Sehingga kita mendapatkan panjang CK sama dengan akar dari 144 kali 69 dikurang 225 kali 23 dibagi dengan 23 kuadrat. Nah, sini kita perhatikan bahwa kita akan menggunakan sifat dari akar. Maka ini per 23 bawah, kemudian yang atas. Ini kita punya 69, itu adalah 23 kali 3. Sehingga menjadi, kita keluarkan 23-nya, maka kita punya 23 kali 144 kali 3 dikurang 225. Nah, baru kita akar. Oke, sekarang kita hitung 144 kali 3, 144, 3, 12, kemudian 3, 1, 432, sehingga menjadi 23 kali 432, kemudian dikurang 225. Nah, ini di akar
dibagi dengan 23. Maka sama dengan 232 dikurang 225. Kita kurang 7, 0. 207. 207 sama dengan 3 dikalikan dengan 69. Oke, sama dengan 3 kali 23. Nah, sekarang sehingga menjadi 23 kali 3 kali 3 kali 23 per 23 dan diakar. Sehingga sama dengan 3 kali 23 per 23. Kita coret sehingga CK sama dengan 3. Nah, sekarang karena tadi kita telah menemukan panjang dari CE di langkah yang ke-3, panjang CE sama dengan 36/7, maka panjangnya KE adalah panjang CE dikurang panjang CK, yang sama dengan 36/7 dikurang 3, atau sama dengan 21, 15/7. Inilah panjang dari KE. Nah, untuk nomor 7 ini, di sini ya, ini adalah soal buatan saya nggak tahu maksudnya apakah ini soal mungkin soal lomba atau bagaimana. Tapi soal ini muncul dari ide saya begitu saja. Oke. Nah, mungkin bagi Anda yang tertarik untuk melatih soal ini kepada anak didik Anda, atau mungkin Anda sebagai siswa mungkin tertarik untuk belajar dari Menelaus dan teorema tentang garis bagi, silakan tinggalkan di komen, atau mungkin bagi yang tertarik untuk tadi melatih siswanya tentang dalil Menelaus, Anda para guru maksud Pak Widi, silakan, ini bisa menjadi referensi untuk Anda mungkin sebagai soal latihan lomba atau bagaimana. Oke, mohon tinggalkan di komen jika ada pertanyaan atau mungkin ada komentar tentang nomor 7 ini atau nomor yang manapun terserah Anda. Nah, inilah soal terakhir dari lingkaran dalam segitiga. Terakhir, Pak Widi ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan karena ini merupakan 2 Mei, yang merupakan Hari Pendidikan Nasional, selamat Hari Pendidikan Nasional bagi Anda para guru. Semoga kita terus berkarya dalam mencerdaskan anak bangsa. Mari kita lawan ketidaktahuan mereka dengan pendidikan yang kita berikan kepada mereka. Saya Pak Widi, selamat Hari Pendidikan Nasional.